Halo, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu. Ingin menginfokan aja nih, seri video tutorial kali ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Pastikan kamu menonton semua bagiannya ya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Kenapa sih kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Ada yang tahu? Jadi, kegiatan tersebut bertujuan agar mampu menentukan jenis informasi apa yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan identifikasi ini dapat memberikan manfaat, yaitu mempermudah dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, dapat menemukan informasi yang lebih spesifik yang diinginkan. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, ada 4 step yang harus dilakukan. Step by stepnya dimulai dari menetapkan kata kunci utama, mengembangkan kata kunci, menyusun konsep kata kunci, dan membuat tabel query. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan kata kunci utama dengan mengidentifikasi rumusan masalah. Kita dapat mengidentifikasinya dari judul atau topik penelitian, dan melalui rumusan masalah penelitian yang kalian punya nih. Kemudian, tentukan kata kunci dari topik tersebut. Misalnya, kalian punya judul penelitian pengaruh konsumsi junk food terhadap obesitas. Dari contoh tersebut, kita menemukan 2 kata kunci utama, yaitu junk food dan obesitas. Dari kata kunci tersebut digunakan sebagai modal untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Akan tetapi, apabila hanya terbatas penggunaan 2 kata kunci utama, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh karena itu, kedua kata kunci tersebut harus dikembangkan lagi nih. Nah, gimana sih cara mengembangkan kata kunci tersebut? Kita lanjut ke step 2 ya. Langkah kedua adalah mengembangkan kata kunci utama yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Dalam proses pengembangan kata kunci ada 3 cara, yaitu dengan menggunakan thesaurus, mencari sinonim dan antonim dari kata kunci tersebut. Untuk mempermudah dalam proses pengembangan kata kunci, kalian bisa menggunakan thesaurus. Dengan thesaurus, kamu bisa menemukan kata dan frasa lain dari kata kunci yang telah diidentifikasi. Hal ini dikarenakan di dalam thesaurus terdapat 3 jenis hubungan. Yang pertama adalah kesetaraan atau sinonim, hierarkis, dan asosiatif. Asosiatif yaitu ketika 2 kosakata yang sama membahas satu konteks yang sama, tetapi tidak memiliki hubungan sinonim atau hierarkis. Karena sumber informasi yang digunakan menggunakan sumber internasional, maka kata kunci yang sudah ada dapat mengalihbahasakannya ke dalam bahasa Inggris. Langkah berikutnya dalam proses identifikasi kebutuhan informasi adalah menyusun konsep kata kunci. Penyusunan konsep kata kunci ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik, sehingga kamu dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Sebagai contoh, kamu sudah punya 2 kata kunci, yaitu junk food dan obesity. Nah, kedua kata kunci tersebut bisa dibedakan berdasarkan sinonim dan antonimnya. Sinonim junk food adalah fast food dan unhealthy food, antonimnya adalah nourishing food dan healthful food. Sedangkan obesity memiliki 2 sinonim, yaitu fatness dan overweight. Selain sinonim, kamu juga bisa memetakan kata kunci obesity berdasarkan asosiatifnya, atau yang memiliki hubungan dengan kata kunci tersebut. Sebagai contoh, body fat accumulation dan excess calories, kedua hal ini merupakan yang menyebabkan obesitas. Hasil pengembangan kata kunci yang sudah kamu lakukan dapat dijadikan modal untuk penelusuran informasi, sehingga menghasilkan sumber informasi yang relevan dari konsep yang sudah ditemukan tadi. Langkah terakhir yaitu membuat tabel query.
Untuk mempermudah mengorganisasi kata kunci yang telah dikembangkan, kamu bisa membuat tabel. Contoh pada layar ini, tabel tersebut menunjukkan bahwa kamu bisa menggunakan 5 alternatif formulasi kata kunci untuk mencari sumber informasi yang kamu butuhkan. Misalnya, pada alternatif pertama, kamu dapat memasukkan kata kunci junk food dan obesity. Apabila kamu ingin mencari sumber informasi yang lebih spesifik, maka kamu dapat menggunakan alternatif kedua yaitu fast food dan fatness. Atau kamu bisa melakukan kombinasi dengan menyilangkan masing-masing kata kunci hingga kamu menemukan sumber literatur yang kamu inginkan. Nah, sekian penjelasan tentang cara identifikasi kebutuhan informasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Perlu diingat bahwa ini merupakan tahapan awal dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Pastikan kamu menonton video selanjutnya ya, yang berisi tentang lokasi dan strategi penelusuran informasi. Sampai jumpa di video berikutnya.